Salam buat saudara-saudara, rekan-rekan sesama pendeta, atau penatua diaken yang sedang mempersiapkan diri untuk membawa firman Tuhan pada Minggu tanggal 20 Maret 2022. Berikut ini kami akan menyampaikan beberapa catatan untuk tambahan referensi buat rekan-rekan sekalian agar khotbah kita semakin diperlengkapi. Baiklah saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang diangkat dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang, membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, demikian firman Tuhan bagi kita. Nah, saudara-saudara, kita sebagaimana biasa tentu harus memulai bahan ini dari latar belakang. Apa kira-kira latar belakang nats khotbah kita minggu ini? Nah, yang pertama kita menemukan informasi bahwa ada beberapa orang datang kepada Yesus membawa kabar tentang bencana yang menimpa orang-orang Galilea, di mana darah mereka dicampur Pilatus dengan darah korban persembahannya sendiri. Nah, tentu ini sebuah bencana yang ingin disampaikan kepada Tuhan Yesus. Namun, kalau kita membaca dengan seksama berita yang disampaikan oleh orang-orang tersebut, kita melihat bahwa ada yang menarik di sini. Sesungguhnya kalau kita perhatikan, mereka tidak menceritakan kisah ini dengan alasan mereka terkejut atau shock. Mereka juga tidak menyampaikan cerita ini untuk menunjukkan kekejaman yang Pilatus lakukan, tapi lebih kepada kematian orang Galilea. Jangan lupa, pemberi kabar ini adalah orang Yerusalem. Kita ketahui, nanti kita akan jelaskan lebih jauh betapa mereka adalah musuh secara tradisional. Nah, ada 2 hal yang perlu kita cermati di sini. Pertama, sama dengan orang-orang zaman ini, orang-orang pada zaman Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang menyampaikan berita bencana ini, suka sekali menghubungkan bencana dengan dosa para korban bencana itu.
atau mereka mengira bahwa bencana adalah wujud hukuman Tuhan kepada korban bencana. Mungkin saudara masih ingat gempa di tsunami, gempa yang menimbulkan tsunami di Aceh, atau gempa yang menimbulkan tsunami di Jepang, atau longsor, atau gunung meletus di Sinabung, atau di tempat-tempat lain, di Jogja, di mana saja. Selalu saja ada sekelompok orang yang menghubungkan bencana ini dengan hukuman Tuhan. Bahkan kalau kita menyaksikan di televisi, ketika berita bencana itu diceritakan, segera ada lagu dari Ebit Giade yang menceritakan tentang hubungan antara bencana ini dengan dosa. Nah, akhirnya pandangan itu tertanam di dalam pikiran banyak orang bahwa sulit untuk mengatakan tidak ada hubungan antara bencana dan dosa orang-orang yang menjadi korban. Nah, ini jugalah yang menjadi pandangan orang-orang yang membawa berita karena kematian orang-orang Galilea itu kepada Tuhan Yesus. Karena sebagian besar orang mengira orang-orang saleh pasti luput dari bencana. Orang-orang saleh pasti diluputkan dari bahaya. Kematian terjadi karena Tuhan tidak berkenan lagi kepada hidup orang itu. Nah, jangan-jangan saudara dan saya juga masih mengalami kejadian seperti ini. Kita menemukan orang-orang di sekitar kita yang selalu menghubung-hubungkan bencana itu dengan kesalahan para korban. Nah, apa pendapat Tuhan Yesus nanti kita akan temukan. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang menyampaikan malapetaka yang menimpa orang Galilea itu sesungguhnya tidak dalam rangka menceritakan kekejaman yang dilakukan oleh Pontius Pilatus. Tidak pula dalam rangka menunjukkan betapa mereka berempati kepada korban atau berbelas kasihan kepada korban, yaitu orang Galilea tersebut. Tidak. Kita bahkan menduga bahwa ada isme negatif di sini terhadap orang Galilea sendiri. Bandingkan ketika kita menceritakan malapetaka yang menimpa seseorang yang kebetulan kurang kita sukai. Bukankah sering kita temukan atau kita adalah orang yang melakukannya ketika seseorang yang tidak kita sukai, umpamanya kehilangan sesuatu, atau ada maling yang masuk ke rumahnya, atau perampok masuk ke rumahnya, atau orang yang kita tidak sukai rupanya ditangkap oleh KPK dan menjadi pesakitan karena korupsi. Betapa kita suka menceritakan topik ini kepada siapa saja yang kita temui, bukan karena alasan kita empati kepada korban, atau bukan karena alasan kita kaget, shock, tapi sesungguhnya kita ingin menyebarkan berita itu untuk membuktikan kebenaran pikiran kita bahwa orang yang kita tidak sukai itu memang orang jahat. Ini sering sekali terjadi. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem yang bercerita kepada Tuhan Yesus tentang orang-orang Galilea. Nah, coba saudara perhatikan pada layar yang ada di handphone saudara atau di laptop saudara. Coba kita perhatikan. Ini peta Israel. Nah, saudara, kita ketahui Israel utara dan selatan lama berseteru. Perpecahan Israel itu membagi Israel utara dan selatan. Nah, kalau kita perhatikan yang berwarna kuning, yaitu Israel selatan, disitulah Yerusalem berada. Dan kalau kita perhatikan Israel utara, yaitu bagian di atas, itulah tempat Galilea berada. Disitulah asal orang-orang Galilea. Disitulah Samaria berada. Nah, bukankah orang Israel yang ada di Yerusalem selalu berpendapat bahwa orang Israel utara bukanlah orang Israel murni, bukan orang Israel tulen. Mereka bahkan menganggap orang Israel
utara itu sebagai orang-orang yang jahat. Nah, Tuhan Yesus berkali-kali menyinggung soal ini di dalam perumpamaan-perumpamaannya. Misalnya ketika ada orang yang dirampok dalam perjalanan, justru yang melakukan pertolongan bukanlah imam-imam kepala atau bukan pula orang-orang yang rajin beribadah, tapi justru orang Samaria yang baik hati. Bukankah ini sebuah kritikan kepada orang Israel betapa ada juga kebaikan di antara orang Samaria? Nah, kebetulan orang yang bercerita kepada Tuhan Yesus ini adalah orang-orang selatan, yaitu orang-orang Yerusalem, yang memang secara tradisional telah lama bermusuhan dengan orang-orang utara atau Galilea. Bagi orang selatan, orang Galilea adalah orang yang mudah naik darah dan suka terlibat dalam persoalan. Nah, memang kenyataan Alkitab mengatakan demikian, kan? Kita semua mengenal bahwa Petrus itu adalah orang-orang utara, bahwa Petrus dan kawan-kawannya adalah murid-murid Tuhan Yesus yang direkrut di seputaran Galilea. Dan saudara lihat, tipikal Petrus adalah tipikal orang-orang utara. Dia mudah marah, mudah bereaksi, orangnya reaktif, tanpa berpikir panjang melakukan sesuatu. Lihatlah ketika ia memotong telinga Malkus, atau ketika ia melompat ke air dan berjalan bersama Yesus. Lihatlah betapa spontannya orang-orang ini. Dan ini tidak disukai oleh orang-orang Israel pada bagian selatan. Jadi ketika mereka menyampaikan kisah kematian orang-orang Galilea ini, mereka sama sekali tidak tertarik dengan kekejaman yang dilakukan oleh Pilatus yang membantai mereka saat mereka mempersembahkan korban. Nah, jadi kisahnya begitu ya. Ada beberapa orang Galilea yang sebenarnya mengajukan protes kepada Pontius Pilatus sebagai gubernur yang ditempatkan oleh Kekaisaran Roma, yang ingin membangun sebuah proyek yang besar, yaitu pembangunan pipa air. Namun karena keterbatasan dana, Pilatus kemudian memutuskan untuk mengambil persembahan yang ada di Bait Allah. Karena ada beberapa uang di Bait Allah yang dipersembahkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Lalu Pilatus mengambil uang itu dan menggunakannya untuk membiayai pembangunan pipa air ini. Dan beberapa orang Galilea yang keberatan mengajukan protes. Nah, pada saat ia melakukan protes itu, Pilatus telah memerintahkan beberapa tentaranya untuk menyamar dan bergabung di antara sesama orang-orang Galilea, dan ternyata mereka melakukan tindakan yang berlebihan yang akhirnya menyebabkan kematian beberapa orang Galilea itu, sehingga darah orang Galilea itu tercampur dengan darah persembahannya sendiri. Nah, namun kenyataan yang kita lihat dalam tulisan ini, bukan kekejaman itu yang menjadi fokus mereka dalam memberitakannya kepada Yesus, tapi ada semacam tanda kutip kesenangan tersembunyi ketika mereka mengetahui bahwa yang darahnya tercampur dengan darah korban itu adalah orang-orang Galilea yang tidak mereka senangi. Dengan kata lain, mereka merasa mereka jauh lebih baik dari para korban itu, karena mereka tidak mengalami hal yang sama. Nah, saudara, bukankah apa yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem yang bercerita kepada Yesus ini adalah hal yang juga sering kita lakukan? Kita mengalami semacam kesenangan dalam tanda kutip ketika orang-orang yang tidak kita sukai mengalami malapetaka. Seolah-olah dengan orang yang tidak kita sukai itu mengalami malapetaka, membuktikan bahwa kita sesungguhnya lebih baik dari mereka. Nah, ini yang sering terjadi. Dan mungkin bisa juga saudara sentuh di dalam khotbah. Yang kelima, dan Yesus segera mengetahui. Nah, ini kelebihan Yesus. Yesus segera mengetahui apa yang tersimpan di balik hati mereka.
Karena itulah dengan tegas Yesus menjawab mereka. Kata Yesus, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak." Yesus lalu kemudian melanjutkan bantahannya ini dengan mengangkat bencana yang lain yang justru menimpa sesama orang Yerusalem sendiri, yaitu ketika kematian 18 orang yang tertimpa menara Siloam. Dengan mengatakan, apakah dosa mereka yang tertimpa ini lebih besar dari dosa orang lain yang diam di Yerusalem, sehingga merekalah yang terpilih untuk ditimpa menara itu? Apakah dengan tertimpanya mereka mengatakan bahwa mereka lebih buruk dari yang tidak tertimpa? Nah, kedua kejadian ini, baik yang terjadi di Galilea atau yang terjadi di Yerusalem, akibat dari proyek yang sama, yaitu proyek yang diprakarsai oleh Pontius Pilatus. Pontius Pilatus memiliki rencana yang besar dan memang rencana yang baik, yaitu dengan membangun pipa air. Kita ketahui Roma jauh lebih awal dalam teknologi penyaluran air ke rumah-rumah masyarakat. Jadi Pilatus berencana untuk mengadopsi konsep itu lalu membangunnya di Israel. Dan 18 orang yang tertimpa itu adalah korban dari kesalahan konstruksi. Dan saudara tahu, ada beberapa orang yang menghubung-hubungkan bencana kematian 18 orang ini dengan dosa. Karena dosa apa? Karena mereka membangun sebuah proyek yang dibiayai oleh uang yang tidak semestinya, yaitu uang yang dirampas dari Bait Allah. Dengan kata lain, gaji para pekerja ini adalah hak Allah sendiri, karena diambil dari persembahan untuk Allah. Karena itu Allah murka, lalu mereka ditimpa oleh bencana. Kembali, hal yang sama terjadi. Dan sekarang korbannya bukan orang Galilea, tapi orang Yerusalem sendiri. Yesus mengangkat kisah ini untuk menyentil orang-orang Yerusalem bahwa kecelakaan yang sama, malapetaka yang sama juga menimpa mereka. Dan itu tidak untuk membuktikan bahwa lebih banyak dosa mereka yang menjadi korban itu. Jadi saudara, kematian orang Galilea tersebut juga kematian 18 orang di Yerusalem ini berkaitan dengan proyek pipa air yang diprakarsai Pilatus yang menggunakan uang persembahan dari Bait Allah. Tetapi Yesus tidak sependapat. Kalau ada orang yang berpendapat kematian mereka berhubungan dengan dosa yang mereka lakukan. Tidak. Nah, coba kita lanjutkan. Dalam hal inilah Yesus berkeberatan dengan anggapan bahwa penderitaan yang dialami seseorang berkaitan dengan dosa yang ia perbuat. Yesus tidak sependapat. Yesus justru melihat penderitaan adalah panggilan pertobatan. Jadi Yesus lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan justru dosa sebuah bangsalah yang mendatangkan penderitaan bagi masyarakat. Bukan dosa 1-2 orang secara pribadi yang mendatangkan penderitaan bagi dirinya. Tapi Yesus lebih mengangkat dosa sebuah bangsa, ketidakpatuhan sebuah bangsa kepada Allah lah yang mendatangkan malapetaka bagi bangsa tersebut. Nah, kita masuk kepada bagian yang ke-6. Setiap Yesus selesai membantah mereka dengan kata tidak, ia lalu melanjutkan dengan peringatan kepada mereka yang bertanya. Apa peringatan yang Yesus sampaikan? Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian.
Ini semacam prediksi Yesus tentang apa yang akan terjadi kepada Yerusalem kemudian. Dosa mereka sebagai sebuah bangsalah yang menyebabkan mereka mengalami penindasan yang hebat dari pemerintahan Roma. Dan Yesus sudah melihat ini jauh sebelumnya. Nah, kita akan masuk kepada bagian yang ketujuh. Lalu Yesus melanjutkan peringatannya kepada para penanya itu dengan sebuah perumpamaan. Lalu Yesus melanjutkan dengan sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Nah, apa pesan yang ingin Yesus sampaikan? Pesan penting apa yang dapat kita petik di sini? Adalah hal yang sulit untuk menemukan lahan pertanian di Timur Tengah, saudara-saudara. Karena Timur Tengah bukan tanah yang sama dengan yang kita miliki di Indonesia ini. Tidak banyak lahan pertanian yang bertanah tebal. Sehingga bila ada lahan pertanian yang bertanah tebal, biasanya mereka akan menanam anggur di sana. Karena anggur adalah tanaman utama mereka. Jadi mereka tidak akan menanam pohon-pohon yang lain. Mereka sudah pasti memakai lahan yang tebal itu untuk tempat menanam anggur. Nah, bila ada sebuah pohon ara yang dalam tanda kutip kebetulan mendapat kesempatan yang langka atau mendapat kesempatan yang istimewa ditanam di lahan yang tebal tanahnya dan dekat dengan kebun anggur, tentu pohon ara itu mendapat banyak keuntungan. Mungkin saja ada 1-2 orang yang menanam pohon anggur di ladangnya, lalu ada bibit pohon ara, kebetulan ada sudut di ladangnya yang belum tertanami, dia menanamkan pohon ara di situ. Nah, Yesus mengangkat kisah ini menggambarkan orang Israel. Dia menggambarkan betapa beruntungnya pohon ara itu, betapa istimewanya pohon ara itu mendapat kesempatan ditanam di lahan yang diperuntukkan untuk menanam anggur. Karena setiap kali anggur itu dipupuki, pastilah pupuk itu sampai ke pohon ara itu karena dia berdekatan. Atau setiap kali pohon anggur itu disiram dengan air, pastilah pohon ara itu juga menikmati air yang sama. Karena ia ada seperti gambar ini, dia ada di tengah-tengah perkebunan anggur itu. Dia juga ikut dirawat, dia juga ikut disiangi. Tentu ketika pohon ara itu, padahal ia telah mendapat perlakuan yang sangat istimewa, sangat layaklah dia ditebang. Itu poin yang kita dapat dari perumpamaan ini. Pohon ara itu, menurut perumpamaan Tuhan Yesus, tidak memanfaatkan kesempatan yang ia alami dengan sebaik-baiknya. Bukankah ia telah ditempatkan pada sebuah kedudukan yang istimewa? Ia telah mengambil keuntungan dan manfaat dari tanah tempatnya bertumbuh, namun ia tidak berbuah apa-apa. Nah, ini kontradiksi yang terjadi. Umumnya pohon ara membutuhkan waktu 3 tahun sebelum ia berbuah. Namun bila saatnya tiba, ia belum juga berbuah. Nah, dalam nats kita dikatakan majikan atau pemilik kebun ini 3 tahun lamanya berulang-ulang kembali hanya untuk memastikan apakah pohon ara ini sudah berbuah. Namun ia tetap juga tidak berbuah, maka biasanya sangat kecil kemungkinan baginya untuk bisa berbuah. Bila selama 3 tahun itu dia tidak pernah berbuah, maka sesungguhnya ia tidak akan pernah berbuah. Begitulah pengalaman orang-orang Israel. Nah, namun di dalam perumpamaan ini disebutkan pengurus kebun meminta sebuah lagi kesempatan kepada pemilik kebun. Dia meminta kesempatan terakhir bagi dirinya untuk merawat pohon itu dan memupukinya setahun lagi. Katanya ia akan memperbaiki tanah di sekitar pohon itu. Dan bila mana setelah setahun ia merawat dalam perawatan kesempatan terakhir, pohon itu tidak juga berbuah, maka ia berkata kepada pemilik kebun itu, ia rela bila pohon itu ditebang. Nah, saudara, bukankah
pohon ara di dalam perumpamaan ini menggambarkan Israel. Bukankah Allah senantiasa memberi kesempatan demi kesempatan bagi Israel untuk berbuah? Bukankah kehadiran Tuhan Yesus sesungguhnya sama seperti apa yang disebutkan oleh perawat kebun ini sebagai kesempatan yang terakhir bagi Israel? Dan poin ini berlaku juga bagi kita. Bukankah demikian pula kita telah diberikan berbagai macam kesempatan, dan kesempatan itu tidak akan selalu ada. Nah, Yesus mengingatkan dalam firman ini bahwa kesempatan itu ada batasnya dan akan segera berakhir. Pertanyaan penting dalam khotbah ini yang perlu saudara-saudara para pengkhotbah menyampaikan kepada jemaat, apakah kita sudah berbuah atau kita tidak berbuah sama sekali, padahal kita telah memanfaatkan kesempatan istimewa yang Tuhan beri. Kita telah sebagaimana pohon ara yang telah menikmati segala nutrisi dari tanah itu. Dia juga mendapat perawatan sebagaimana pohon-pohon anggur rasakan. Dia juga dipupuki, dan setelah dia hampir ditebang, masih diberi oleh perawat pohon-pohon ini kesempatan 1 tahun lagi. Dan ini menjadi pesan yang sangat berkuasa bagi kita di dalam khotbah. Mau berapa lama lagi kita menunggu untuk menunjukkan bahwa kita telah berbuah? Nah, saudara-saudara, demikianlah catatan-catatan khotbah minggu ini yang dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara. Kami berharap catatan-catatan ini akan memancing inspirasi saudara untuk menemukan gagasan-gagasan baru yang berkaitan dengan bahan ini untuk memperkaya khotbah kita. Dan jangan lupa untuk tetap kembali menyaksikan siaran dari YouTube kita ini setiap hari, setiap khotbah minggu, dan juga khususnya untuk warga GBKP setiap bahan perpulungan jabu-jabu. Kami berharap catatan ini dapat menolong saudara-saudara. Demikianlah saudara, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.